Baik, kali ini saya akan menanggapi pernyataannya Ki Haji Lutfi Basori terkait dengan tes DNA. Beliau menyampaikan kalau tes DNA itu tidak bisa menisbat nasab, apalagi menafikan nasab. Dan yang sangat disayangkan, beliau itu berstatement orang-orang yang berbicara tes DNA itu tidak mengetahui syariat atau tidak tahu dengan syariat, artinya tidak tahu dengan ilmu fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu mendapat barokah dari auliya tisngah alladzina ballahuddina fil jawi. Baik, kali ini saya akan menanggapi pernyataannya Ki Haji Lutfi Basori terkait dengan tes DNA. Beliau menyampaikan kalau tes DNA itu tidak bisa menisbat nasab, apalagi menafikan nasab. Dan yang sangat disayangkan, beliau itu berstatement orang-orang yang berbicara tes DNA itu tidak mengetahui syariat atau tidak tahu dengan syariat, artinya tidak tahu dengan ilmu fikih. Ini menurut saya pernyataan yang sangat berlebihan, dan Kiai Lutfi Basori tidak seolah-olah itu tidak tahu dengan perkembangan yang ada di NU. Faktanya ketika muktamar NU di Boyolali itu, Kiai NU itu sepakat pada muktamar yang ada di Boyolali bahwa tes DNA itu bisa untuk menafikan ilhaqun nasab, tapi tidak bisa untuk mengisbat nasab. Kalau mengilhaqun nasab itu bisa, tapi ketika untuk mengisbat itu tidak bisa. Nah, pernyataan-pernyataan seperti yang disampaikan oleh Kiai Haji Lutfi Basori itu menurut saya pernyataan-pernyataan yang apa namanya ya, pernyataan-pernyataan yang nantinya ketika pemahaman-pemahaman seperti ini kok diikuti oleh para santri, itu nanti umat Islam akan ditertawakan oleh peradaban. Karena mau tidak mau, percaya atau tidak, disadari atau tidak, dunia itu selalu berkembang. Dalam kehidupan ini itu selalu berkembang, jadi jangan jalan di tempat terus. Dalam dunia keilmuan juga berkembang, begitu. Analogi saya begini, dulu ketika zamannya Rasulullah, itu kan Rasulullah punya metode sendiri atau punya metode untuk menjelaskan Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah. Itu kan otomatis metode yang dipakai oleh Rasulullah dengan metode zaman setelah Rasulullah itu kan nanti berbeda. Contoh, zaman sahabat, untuk menjelaskan bahwa Al-Quran itu kalamullah kepada para sahabat, otomatis kan nanti caranya atau metodenya itu kan berbeda dengan cara menjelaskan bahwa Al-Quran itu kalamullah kepada orang-orang yang setelah sahabat. Taruhlah zaman tabi'in, masuk ke era kesininya lagi zaman tabi'in, otomatis kan berbeda lagi metodenya. Dan sekarang tahun 2024 kita mengajari anak-anak kita atau mengajari anak-anak kecil atau mengajari masyarakat bahwa menerangkan kepada masyarakat bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah, otomatis kan berbeda metodenya dengan zamannya Rasulullah. Itu analogi saya, boleh setuju atau tidak. Terus terkait dengan nasab, kita itu mencari data ya, mencari data apakah Rasulullah itu punya
putri yang bernama Fatimah, terus Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, terus Sayyidina Ali punya anak Hasan dan Husain, terus Sayyidina Husain punya anak Zainal Abidin, Zainal Abidin punya anak siapa, itu kan banyak datanya di kitab-kitab hadis banyak. Atau zaman tabi'in itu mengetahui cucunya Rasulullah siapa saja itu gampang kalau zaman itu. Berbeda dengan sekarang tahun 2024 itu kan sangat berbeda. Maka kalau umat Islam itu menolak tes DNA itu nanti malah ditertawain oleh peradaban itu. Dan menurut saya antara metodologi ilmu nasab dengan tes DNA itu saling melengkapi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain itu. Terus walaupun ada yang ahli DNA ada yang menyampaikan untuk menolak nasab habaib nggak perlu pakai metodologi ilmu nasab, nggak perlu pakai kitab, nggak perlu, karena itu fosil ilmu. Nah itu menurut saya perkataan-perkataan itu sah-sah saja bagi para pakar DNA, karena dalam sebuah keilmuan itu kan ada gium yang menyampaikan setiap seorang yang ahli ilmu itu pasti punya ego masing-masing. Setiap orang yang ahli dalam bidang ilmu itu pasti punya egonya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Bidang DNA atau bidang genetik mengatakan menolak nasab alwi nggak perlu pakai kitab-kitab, nggak perlu pakai kitab sezaman dan lain sebagainya, nggak perlu, cukup tes DNA saja. Nah, begitu. Itu menurut saya perkataan-perkataan itu sah-sah saja. Nah, begitu. Akan tetapi fakta di lapangan khususnya saya ketika ngobrol dengan santri-santri, memberikan pemahaman kepada teman-teman, itu mereka tidak bisa, atau argumentasi mereka itu tidak bisa takluk ketika hanya dengan DNA saja, harus dengan kitab juga. Tapi perkataan oleh ahli DNA yang menyampaikan kalau itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi ilmu nasab itu fosil ilmu, ya nggak apa-apa, karena sudut pandang para ilmu genetika kan sudut pandangnya begitu, jadi nggak masalah. Kayak yang tadi saya sampaikan, setiap orang yang ahli ilmu itu punya egonya masing-masing, atau kalau bahasa santri itu ada lajutnya masing-masing setiap ahli ilmu. Seperti zamannya Imam Ghazali itu ahli filsafat mengatakan kalau filsafat adalah ilmu yang paling tinggi posisinya. Ahli ilmu kalam nanti ya berbicara seperti itu. Ahli fikih ya sama saja, ahli tasawuf ya sama saja, begitu. Terus oleh Imam Ghazali digabungkan antara filsafat, fikih, terus tasawuf dan ilmu kalam dan lain sebagainya itu. Jadi menurut saya antara ilmu nasab, metodologi ilmu nasab dan juga tes DNA itu menurut saya saling melengkapi begitu.